Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi nikmat keimanan, nikmat kesehatan untuk dapat mengikuti atau menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Selawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Abdurrat TV dimanapun berada, saya doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam masa pandemi yang kita alami hingga sekarang ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warohmah sesuai dengan tema yang akan saya bawakan pada kesempatan ini. Rumah tangga sakinah itu berarti kalau rumah tangga adalah sekumpulan orang atau kelompok orang yang tinggal dan bertempat tinggal di sebuah keluarga. Jadi bisa berdiri dari seorang atau beberapa orang. Jadi kalau sakinah adalah artinya ketenangan, ketentraman, kecenderungan atau damai. Itu sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Rum di Al-Quran surah yang ke-30 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berfikir. Jadi dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, itu ada hal-hal yang perlu kita hindari, yaitu pertama, tidak menceritakan masalah rumah tangga kita kepada banyak orang. Karena kalau kita istilahnya curhat kepada orang lain, tentu berharap pada manusia akan kecewa. Bisa satu akan menjadi dua, tiga akan menjadi empat, dan seterusnya. Bukan solusi yang kita dapatkan, tetapi kadang malah menambah keruwetan dalam rumah tangga kita. Sebaiknya kalau kita mau curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga menyuruh kita untuk tahajud kepadanya sebagai amalan tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi bertahajud adalah saluran langsung kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk mencurahkan segala keluh kesah kita, segala permasalahan kita. Apakah kita tidak puas kepada pasangan kita, kadukanlah kepada Sang Pemilik hati, ya, Sang Pemilik kekuasaan atas semuanya, penguasa atas segala makhluknya. Jadi masalah yang kedua yaitu kadang kita meremehkan intonasi suara, ya. Kalau kita di dalam keluarga, kadang intonasi suara kita akan merubah makna dari sebuah kata. Yang kita maksudkan adalah tidak bermaksud A, tetapi karena intonasi yang kita sampaikan berbeda, itu akan membuat makna yang berbeda, sehingga bisa melukai pasangan kita, bisa melukai anak-anak kita, bisa melukai hati mertua kita kalau kita berada atau tinggal bersama mertua kita. Selanjutnya, masalah yang perlu kita hindari dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah, yaitu tetaplah selalu menjaga penampilan. Karena kebanyakan kita kalau sudah di rumah, apalagi ibu-ibu kalau di rumah, tentu pakaiannya adalah daster, ya. Itu adalah pakaian kebesaran emak-emak. Mungkin di satu waktu pasangan kita akan melihat bahwa penampilan kita akan merasa tidak pantas atau tidak menyenangkan, karena memang kalau istri yang baik adalah istri yang kalau dipandang oleh suami menyenangkan. Itu mungkin kita perlu memperhatikan lagi penampilan kita walaupun berada di rumah, karena kalau di rumah kita sudah tersita dengan segala pekerjaan, rutinitas rumah, mengurus anak dan lain sebagainya. Tentu kita akan alfa terhadap penampilan kita. Tentu kita kadang beranggapan bahwa kita sudah laku, jadi tidak perlu memperhatikan penampilan lagi. Jadi itu hal-hal yang perlu dihindari dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi ciri-ciri keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah adalah pertama, didirikan di atas pondasi keimanan yang kokoh. Jadi kalau pernikahan beda agama, tentu tidak akan mungkin terjadi keluarga yang samawa. Yang kedua, ciri-cirinya menjalankan misi ibadah dalam kehidupan. Yang ketiga, saling mencintai dan menyayangi. Yang keempat, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan. Itu kita bersandarkan kepada firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 148 yang kira-kira artinya yaitu berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian di hari akhir nanti. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ciri yang kelima, kompak dalam mendidik anak-anak. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah itu jangan dijadikan semboyan belaka. Memang keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah itu adalah hal yang selalu diimpikan dan didoakan oleh kita sebagai umat muslim. Tetapi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah itu harus terus diupayakan, harus terus dibina. Semoga Allah memberikan nikmatnya
kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Demikianlah uraian singkat ini. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan berasal dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.